Saya Renaldi, selaku Ketua Umum HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN. Saya Muhammad Aris Pradana Misbah, merevitalisasi internal. Saya Abdul Fattah Juniawan dari Fakultas Teknik. Putra Ramadan dari Fakultas Hukum. Pemekaran ini urgensinya juga betul apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya Renaldi, selaku Ketua Umum HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN, selaku moderator bersama teman-teman calon formatur HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN periode 2022-2023. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait visi misi dari teman-teman calon formatur ini tuh seperti apa untuk HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN ke depannya. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu ya teman-teman di sini. Monggo. Ya, baik. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Aris Pradana Misbah, kader HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN, selaku calon formatur. Ya, di sini saya akan membawakan atau menyampaikan visi misi saya ke depan untuk menakodai HMI Cabang Surabaya Komisariat Jenderal Sudirman UPN. Untuk visi saya yaitu merevitalisasi internal dari HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN sebagai wahana untuk membina kader komisariat. Kemudian untuk visi saya yang pertama yaitu tentu saja mengoptimalkan segala aktivitas yang memiliki output dalam bentuk kemajuan bagi anggota atau kader HMI Komisariat. Kemudian yang kedua yaitu menambah eksistensi dari Komisariat Jenderal Sudirman UPN. Kemudian yang ketiga yaitu mengupayakan untuk pemekaran di dalam komisariat komisariat yang akan dimekarkan seperti itu. Ya mungkin terkait visi misi saya seperti itu, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah Juniawan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di sini saya sebagai calon formatur HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN. Untuk mendukung langkah saya menjadi formatur, saya telah menyusun visi dan misi yang nantinya akan menakodai kepengurusan ini selama 1 periode. Di mana visi saya yaitu menjadikan HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN ini sebagai kawah candra di muka membentukkan kader yang berintelektual muslim. Dan untuk mendukung visi saya ini, saya menyusun beberapa misi. Yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas dari tiap kader HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN. Untuk yang kedua adalah membangun konstruksi berpikir terkait pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan. Lalu untuk yang ketiga adalah meningkatkan kembali ruang-ruang dialektika di dalam internal komisariat dalam khasanah ilmu pengetahuan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Ramadan dari Fakultas Hukum angkatan 2019, selaku kader HMI Jenderal Sudirman UPN. Di sini seperti teman-teman kedua saya tadi, saya juga menyalonkan sebagai calon formatur daripada HMI Jenderal Sudirman UPN. Visi saya dalam komisariat ini adalah menekankan dan meningkatkan
kader-kader dari HMI UPN agar menjadi kader-kader yang lebih militan serta tetap pada tujuan HMI. Dalam mewujudkan visi saya ini, saya juga beberapa misi, yaitu adalah dengan cara satu, pengoptimalan diskusi-diskusi dalam rangka menekankan nilai-nilai HMI dan nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan. Yang kedua adalah mendorong kader-kader untuk aktif di dalam HMI dengan cara bisa mengikuti ataupun semangat dalam mengikuti LK1, LK2, LK3 hingga senior course dan lain-lainnya. Yang ketiga, meningkatkan eksistensi HMI UPN dalam kancah kampus, dalam kancah UPN sendiri dan ataupun kancah cabang Surabaya, sehingga UPN ini meskipun komisariat kecil bahasanya karena baru memiliki satu komisariat di kampus kami, namun kami tidak mudah untuk dipandang sebelah mata, sehingga kami masih memiliki bahasanya kekuatan dalam mewujudkan eksistensi tersebut. Mungkin itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, tadi kan teman-teman sudah menyampaikan visi misinya tadi ya. Namun untuk teman-teman sendiri kan sudah pernah menjadi pengurus ya kan, pernah jadi pengurus. Nah, sekiranya ketika teman-teman menjadi pengurus itu apa sih yang seharusnya menjadi evaluasi untuk kedepannya itu? Monggo. Ya, ini saya Boleh. ya terkait evaluasi dari saya selama saya menjadi pengurus sebelumnya, karena memang sebelumnya saya berada di bidang P3. Jadi evaluasi yang pertama yaitu saya rasa kurangnya pemahaman terhadap seluruh anggota HMI komisariat dan juga internal bidang P3A itu sendiri tentang pemahaman dari pentingnya berkader seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentu saja terkait ini militansi dari kader-kader tentang pentingnya berproses di setiap lini di manapun, baik itu di internal HMI itu sendiri maupun di luar, agar di sini HMI kan tentu saja menjunjung pengembangan diri di setiap kader seperti itu. Kalau dari saya itu saja. Jadi kan sempat disinggung terkait militansi kader gitu ya. Mungkin apa sih faktornya dari kader-kader itu bisa seperti itu? Entah itu karena efek dari teman-teman ini kan mayoritas kader baru yang dimana produk COVID-19 gitu kan. Apakah itu berpengaruh atau bagaimana sih? Ya, baik, terkait pengaruh sebenarnya banyak sekali pengaruh yang mengakibatkan hal tersebut. Tentu saja ini secara tidak langsung terkait COVID itu memang sebenarnya menjadi pengaruh yang sangat signifikan. Karena memang sebelumnya komisariat kita sendiri sebelum COVID ada itu segala aktivitas ataupun ibaratnya keaktifan di tiap-tiap kader ini benar-benar terlihat seperti itu. Dan pasca COVID sendiri itu menurun. Nah itu merupakan ibaratnya faktor secara tidak langsung. Tapi yang menjadi catatan terkait hal tersebut, kenapa terjadi itu balik saja ke internal daripada pengurus itu sendiri. Jadi bagaimana pengurus itu bisa ibaratnya memberikan rasa nyaman ataupun menumbuhkan kembali jiwa-jiwa militansi dari setiap kader yang ada. Pun juga
itu juga dipengaruhi oleh di luar daripada internal pengurus, karena memang sejatinya di luar daripada pengurus itu ya kita sebagai kader juga memiliki tanggung jawab ya, terkait yaitu tadi pengembangan diri maupun pentingnya perkader seperti itu. Oke. Mungkin lanjut ke Kanda Fatah. Siap. Oke, terkait evaluasi, sebenarnya kalau kita runtut, evaluasi itu mungkin banyak. Karena yang pertama saya juga pernah di bidang P3A di Departemen Diklat untuk kepengurusan 2020-2021, dan untuk kepengurusan ini saya di bidang PTKP. Mungkin ada beberapa hal urgent ya yang harus saya sampaikan. Yang pertama terkait pengkaderan. Pengkaderan ini menjadi momok di UPN sendiri. Karena kita lihat secara kuantitas pun kita lingkup universitas masih terbatas paling tinggi di angka 25 tiap mengadakan pelatihan kader 1. Dan di tahun ini kita cuma 20, 21 bahkan. Nah seperti itu. Mungkin ini yang menjadi momok dan PR untuk kedepannya yang perlu saya selaku formatur nanti rumuskan terkait formulasi pengkaderan yang baru. Karena mau nggak mau pengkaderan ini bersifat dinamis, perlu adanya upaya untuk memformulasikan kembali terkait kiat-kiat pengkaderan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait internal di perguruan tinggi sendiri. Yang menjadi urgensinya adalah bagaimana pemahaman tiap kader UPN terutama pengurus di PTKP sendiri mengenai politik kampus, sehingga kita terbatas SDM di kursi kepemimpinan di tiap jurusan maupun fakultas. Nah, ini perlu kita konstruksi kembali. Kita perlu rekonstruksi kembali bagaimana pemahaman teman-teman terkait politik kampus. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita memiliki jabatan di internal kampus itu menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kuantitas kader sendiri. Mungkin seperti itu yang urgent. Ya, jadi padahal sebenarnya terkait kualitas kader di UPN sendiri pun itu mau memadai ya, untuk bisa menjadi seorang yang menjabat di fungsionaris internal kampus. Mungkin Kanda Dimas? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau membahas terkait dengan evaluasi, apa evaluasi yang sudah saya lihat, lalu yang akan saya kembangkan lagi di dalam komisariat jika nanti saya terpilih, memang sama seperti Kanda Fatah sebelumnya adalah terkait dengan membahas pengkaderan. Pengkaderan ini tidak hanya berbicara mengenai kuantitas saja, namun juga membahas secara kualitas kader. Betul memang dikatakan ketika di tahun-tahun sebelumnya, ketika kita mengadakan LK1, itu kader-kader yang calon kader yang akan mengikuti LK1 itu sejumlah bisa sampai 30, 35 atau bahkan 50. Namun ketika di masa pandemi ini bisa menurun 50%, hingga 25 peserta saja ataupun bisa ke bawah. Nah, maka dalam pandangan saya cara-cara kita ini memang berbeda. Yang dilakukan ketika sebelum COVID ataupun pasca ataupun ketika kita mengalami COVID ini. Saya lihat memang beberapa kader-kader HMI di UPN tersendiri ketika di fase COVID ini memang masih melakukan cara yang sama seperti sebelum COVID. Nah, kalau saya rasa mungkin hal inilah yang memang mengakibatkan mengapa keinginan mahasiswa baru untuk mengikuti LK1 ini berkurang. Karena caranya pun cara lama, berbeda dengan apa yang mahasiswa baru saat ini inginkan. Sebagai contoh, ketika saya dulu sebagai mahasiswa baru, karena waktu saya mahasiswa baru masih belum COVID ya, saya ingin sekali kayak ngobrol dengan beberapa senior di jurusan, senior di fakultas, ataupun senior di berbagai jurusan di UPN. Saya lihat bagaimana cara pandang mereka, saya lihat bagaimana cara gaya komunikasi mereka, bagaimana wawasan beliau tentang beberapa hal di
yang ada di sekitar kita lah. Nah, karena kita berkuliah secara offline, akhirnya kesempatan saya untuk bertemu dengan mereka sangat besar. Namun berbeda ketika di masa pandemi. Karena ketika ketika COVID karena online ini tadi, keterbatasan mahasiswa untuk bertemu dengan orang-orang seperti ini terbatas. Sehingga mahasiswa baru saat ini cenderung tidak tahu terkait dengan orang seperti ini. Nah, saya rasa dalam konteks ini kita perlu meningkatkan cara-cara untuk meningkatkan kuantitas dalam tiap agenda LK1. Dan tingkat kualitasnya, dalam meningkatkan kualitasnya, saya rasa kader-kader HMI juga perlu ditanamkan rasa kecintaan terhadap HMI, terhadap himpunan. Nah, dengan cara apa? Banyak yang harusnya bisa untuk dimasukkan ke dalam kader-kader baru. Contoh seperti bisa dengan membawa nilai-nilai akademik di kampus. Beberapa kader memang saya lihat banyak yang fokus terhadap akademis sehingga mereka terpacu untuk mempunyai IPK 4 ataupun 3,5 ke atas lah, lulus cum laude dan segala macam, mendapatkan beasiswa. Nah, saya rasa dari situ ini bisa jadi salah satu pembuka dari mana komunikasi antara kader-kader lama dengan kader-kader baru ini bisa terbentuk sebagai awal obrolan lah bahasanya. Nah, lalu untuk beberapa kader yang memang bahasanya tidak terlalu fokus dalam dunia akademis ya, banyak HMI apalagi banyak sekali mahasiswa yang fokus ataupun lebih suka ke arah bahasanya di ranah-ranah aksinya, mengkritik pemerintah ataupun di organisasi kampus juga ada. Nah, itu juga bisa diterapkan, yaitu dengan kita bahasanya memasang beberapa kader-kader yang memang sangat mumpuni sekali, kita taruh di dalam jabatan-jabatan yang sangat bahasanya berpengaruh dalam fakultas, di hima ataupun di BEM fakultas maupun universitas. Dengan cara seperti itu kita bisa meningkatkan kualitas beberapa kader-kader setelah mereka melihat orang-orang ini, jadi mereka terpacu dalam meningkatkan kualitasnya. Saya rasa seperti itu kalau evaluasi saya. Oke, baik. Sudah banyak tadi ya kita diskusi tentang evaluasi tadi. Terus lanjut untuk tadi sempat disinggung untuk pemekaran komisariat kalau tidak salah ya. Nah, memangnya perjalanannya itu seperti apa sih terkait pemekaran komisariat di HMI, Komisariat Jenderal Sumbang UPN? Mungkin dari teman-teman pengurus ini ada yang tahu, dan apakah teman-teman semua ini calon formatur itu setuju terkait pemekaran komisariat ini? Monggo, siapa yang mau menjawab dulu? Oke, ya baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, memang betul sekali UPN ini saat ini sedang di fase di mana kader-kader saat ini menginginkan adanya pemekaran komisariat, yang darinya komisariat ini hanya satu, Jenderal Sudirman UPN, kita bisa pecah jadi dua, yaitu nanti rencana teman-teman kader ini satu komisariat sosial humaniora dan satu adalah saintek. Nah, melihat memang beberapa faktor ya, dari jumlah kader sendiri itu sudah lebih dari 100 atau 50, bahkan kalau saya lihat tidak salah, saya lihat di data kader itu sudah sampai angka segitu. Nah, itu harusnya memang ada tindak lanjut daripada komisariat ataupun cabang, sehingga dalam ranah bahasanya pemerataan kader ini bisa diratakan dengan sangat baik. Nah, ya kalau berbicara tentang sejarahnya, memang saya lihat sendiri UPN, teman-teman UPN ini sudah menginginkan adanya pemekaran komisariat ini sejak tahun 2020. Tahun 2020 ya. Nah, ketika itu di kepemimpinannya
Kandarudi waktu itu, Kandarudi Berbudi, sudah ada pembahasan terkait dengan pemekaran yang ketika saat itu juga tidak berlangsung lama akan dilangsungkan Konvercap Surabaya. Sehingga cobalah beberapa kawan-kawan HMI yang terutama sudah senior ya bahasanya adalah untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan cara teman-teman ini mencoba bergabung dengan beberapa gerbong-gerbong segala macam dengan cara politiknya, dan alhamdulillah sudah jadi. Namun pasca berkas ini diserahkan kepada ketua cabang yang dimana waktu itu bertemu dengan Kabid PAO, ini memang sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut yang positif lah bagi kami dari kader-kader UPN. Seperti itu. Baik, mungkin ada cerita lain? Oke, kalau dari saya terkait bagaimana HMI Komisariat Jenderal Sudirman ini secara historis, tepatnya bulan Oktober 2017, HMI Komisariat Jenderal Sudirman ini resmi berdiri bulan Oktober 2017. Dan di detik itu pun muncul keinginan bahwasanya HMI UPN ini harus berkembang, kalau bisa sampai Korkom, sehingga cita-cita itu tetap dibawa di tiap kepengurusan, hingga kepengurusan di periode 2020 itu sudah mulai muncul ide untuk melayangkan surat keinginan untuk mekar. Dan di kepengurusan ini pun kita tetap follow up bagaimana caranya agar HMI Komisariat Jenderal Sudirman ini bisa mekar menjadi Ketua Komisariat Saintek dan Sosmed. Berbagai cara telah kita lakukan, mulai dari tindakan persuasif, kita ngobrol, diskusi, sampai tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip kita serang cabang. Bahkan waktu itu kita kumpul kader-kader HMI Jensu di kantin itu, saya masih ingat, sore hari menjelang maghrib, hampir 30-40 kader itu bergerak menuju cabang untuk bagaimana cita-cita dan keinginan dari lubuk hati tiap-tiap kader ini dapat terwujud. Kita datangi ketum cabang, namun jawaban yang kami terima lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Entah karena intrik politik apa, entah karena pembelahan politik ketika kontestasi di cabang, kita nggak tahu. Cuma yang menjadi underline dari saya pribadi adalah bagaimana bisa terkait proses pengkaderan ini dihambat karena masalah politik. Itu kan menjadi catatan merah kepada cabang Surabaya, seperti itu. Karena mau nggak mau HMI ini bisa tumbuh dan berkembang karena adanya kader. Ketika hal ini dihambat oleh masalah politik, mau sampai kapan HMI ini seperti ini? Atau bahkan mengalami kemunduran, kan seperti itu. Karena mengingat studi dan studi interest ini kan bisa kita petakan ketika ada fokus saintek, fokus bagaimana yang dibutuhkan mahasiswa di UPN ini, sehingga kita dapat memformulasikan. Begitu pula di sosum nantinya, seperti itu. Bahkan saya sudah menempuh jalur pribadi, saya chat Kabid Litbangnya, saya DM terus. Dari Kabid Litbang pun jawabannya dari saya sudah mas, tinggal di Kabid PAO. Kabid PAO saya chat, gak ada balasan. Nah itu kan upaya-upaya yang selalu kita lakukan sebagai kader, entah dalam bentuk organisasi atau secara individu, itu tetap kita lakukan. Seperti itu dari saya. Berarti sebenarnya sudah lama sekali nih ya. Sudah lama. Ide pemekaran ini dari tahun 2020 pada kepengurusan periode 2020 sampai 2021 itu ya. Iya. Oke. Anda bukan? Anda Haris? Ya, mungkin kalau dari saya karena memang terkait permasalahan ataupun proses pemekaran ini sudah dibahas secara runtut oleh dua kanda sebelum saya. Jadi saya tekankan lagi terkait perjuangan Komisariat Jenderal Sudirman UPN untuk mengawal ataupun menginginkan agar komisariat kita ini bisa mekar, itu akan terus kita lakukan, baik itu di periode kepengurusan ke depan
ataupun seterusnya. Jadi kita di sini dalam organ HMI Komisariat Jenderal Sudirman itu memang sudah memiliki cita-cita yang sama, yaitu tentang pemekaran, yang dimana dari cita-cita pemekaran itu tadi itu nanti akan timbul cita-cita yang lain sebagai ibaratnya cita-cita pemekaran ini untuk memotivasi kita untuk selalu berkembang, baik itu berkembang secara kualitas maupun kuantitas. Dan pemekaran ini urgensinya juga betul apa yang disampaikan oleh Kandavata tadi, yaitu terkait mudahnya pemetaan. Dari sana akhirnya segala aktivitas atau kegiatan itu bisa terkontrol dengan mudah. Jadi sekali lagi mungkin di sini saya pribadi menekankan, dan ini mungkin teman-teman dari Komisariat Jenderal Sudirman pun juga memikirkan atau memiliki hal tersebut yang sama terkait konsistensi untuk terus berjuang dalam pemekaran komisariat kita. Sekian. Baik. Berarti teman-teman semua ini sepakat ya terkait ide pemekaran ini kan memang murni dan hanya satu tujuan untuk perkaderan HMI gitu ya, khususnya di UPN itu sendiri. Bahkan untuk nantinya di lingkup cabang Surabaya hingga PP mungkin. Amin. Amin. Jadi mungkin cukup di situ saja pembahasan kita. Mungkin ada closing statement dari masing-masing calon formatur ini. Oke, dari saya, closing statement dari saya berharap nantinya ketika saya terpilih menjadi ketua umum formatur komisariat ya, saya berharap di internal kepengurusan saya bisa membantu saya terkait cita-cita besar ini, yaitu pemekaran, dan juga untuk seluruh kader HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN untuk melembagakan terkait urgensi ini, karena diharapkan ketika banyak pasukan tujuan kita akan tercapai. Mungkin seperti itu. Ya, sepakat. Saya kira sudah diwakilkan karena memang itu menjadi cita-cita kita secara bersama di komisariat kita, seperti itu. Baik teman-teman pemirsa channel Hijau Hitam, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari kita semua, karena kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.